Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PDL Vlog. Dan di video kali ini adalah PDL Teori episode ke-11. Dan di hari ini kita akan membahas basis data internet. Dan pokok bahasan kita adalah World Wide Web, pendahuluan HTML, basis data dan web, arsitektur application server dan server-side Java, pendahuluan XML, DTD, spesifikasi domain pada DTD, lakukan query data pada data XML, model data semi terstruktur. Setelah mempelajari materi bab ini, mahasiswa atau kita mampu memahami konsep WWW dan HTML pada database berbasis web, memahami arsitektur pada database web, memahami XML, memahami dan mengimplementasikan model dan semi data terstruktur. Web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Locator atau URL, contohnya seperti ini, index.html. URL mengidentifikasi suatu file bernama index.html disimpan dalam direktori database pada mesin www.epis.edu. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format Hypertext Markup Language atau HTML dan berisi beberapa link ke file lain yang diidentifikasi melalui URL-nya. Jadi ini pembukaan saja untuk www. HTML menghubungkan isi URL yang mengidentifikasi tempat yang berisi file yang berhubungan. Jika seorang pemakai mengklik pada suatu link, web browser menghubungkan ke server tujuan menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirim link URL. Jika browser menerima file dari web server, akan diperiksa tipe data file dengan melihat extension dari nama file. Web browser menampilkan file berdasar tipe file dan jika perlu memanggil program verifikasi untuk menangani file. HTML merupakan bahasa pemrograman bentuk skrip yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut teks, biasanya terdiri dari start tag dan end tag. Contoh skrip HTML. Ini contoh skrip HTML. Halaman web berisi hasil dari query database. Ini sekarang kita sudah memasuki basis data dan web. Untuk membangkitkan halaman web, lakukan hal seperti berikut. Web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI atau Common Gateway Interface. Program membangkitkan halaman hasil data dengan isinya berasal dari basis data. Protokol lain selain CGI adalah ISAPI atau Microsoft Internet Server API atau NSAPI, Netscape Server API. Pada CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu dikembangkan arsitektur application server, yaitu suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Arsitektur application server dan server-side Java. Fungsi dari application server adalah mengendalikan thread untuk performansi, tempat koneksi basis data, dan menggunakan kembali koneksi yang tersedia, integrasi antara sumber data yang heterogen, manajemen interaksi melibatkan beberapa sumber data, dan manajemen session. Sekarang kita akan membahas tentang XML. XML merupakan bahasa skrip versi lanjutan dari HTML. XML merupakan penggabungan antara XML dan HTML, di mana kekuatan XML digabungkan dengan kesederhanaan HTML. XML menggunakan definisi markup language yang baru disebut Document Type Declaration atau DTD. Elemen yang terdapat pada XML meliputi blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML. Tag mulai start tag dan akhir end tag harus secara tepat berulang. Jadi menggunakan DTD ini contohnya, contoh skrip XML. Sebuah dokumen type declaration adalah himpunan aturan definisikan pada elemen, atribut, dan entity yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai associated DTD tapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Contoh DTD untuk melihat daftar buku adalah sebagai berikut.
Untuk menangani sumber-sumber data yang berlainan, dikembangkan standarisasi DTD untuk memungkinkan domain dapat menukar data dengan sumber-sumber yang heterogen. Contohnya adalah domain pada DTD untuk mengkodekan material matematika pada web dengan menggunakan Mathematical Markup Language atau MathML. Perbedaan HTML dan MathML dapat dilihat dengan persamaan matematika di bawah ini. Dalam HTML ini, dalam MathML ini. Ini contoh query dengan XML/KL. Contoh query dengan XML/KL yang lebih kompleks. Jadi contoh-contoh ini bisa kalian pause videonya dan lihat sendiri ya. Data semi terstruktur adalah data dengan struktur parsial. Semua model data digunakan untuk semi terstruktur digunakan beberapa tipe berlabel. Pada subbab ini diperkenalkan model data semi terstruktur yang disebut Object Exchange Model atau OEM. OEM punya karakteristik sebagai berikut. Objek berbentuk triple, objek yang kompleks dan dikomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Ini contoh model daftar buku menggunakan OEM, dapat dilihat seperti gambar di bawah. Oke, sekian materi pada hari ini. Sekarang kita akan lanjut ke latihan soal. Definisikan arti dan gambaran penggunaan HTML, URL, CGI, pemrosesan server-side, dan Java Servlet. HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. URL adalah Universal Resource Locator, di mana URL mengidentifikasi file berformat HTML yang disimpan pada direktori database. CGI adalah suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien dapat mengirimkan pemasukan pada server dan server mengolah masukan tersebut serta mengembalikan kepada klien. Pemrosesan server-side adalah proses yang dijalankan di server web sehingga yang dikirim ke browser pada sisi CLNet hasilnya adalah hasilnya saja. Java Servlet yaitu pemrograman Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik atau well defined. Apakah CGI itu? Apa kerugian arsitektur menggunakan script CGI? CGI merupakan protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien dapat mengirimkan suatu masukan kepada server dan server mengolah masukan tersebut dan mengembalikannya kepada klien. Adapun kerugian script CGI adalah dapat membuka lubang keamanan di server dan biasanya program CGI susah didebug. Apa perbedaan web server dan application server? Application server adalah suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi, sedangkan web server adalah yang memberikan layanan data yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Bagaimana dokumen XML dibentuk dengan baik? Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi titik tetap digunakan berulang dengan tepat. Misalnya pada toko buku diasumsikan pelanggan juga ingin mencari buku berdasarkan judul buku. Buatlah dokumen HTML yang memungkinkan pemakai menginputkan judul buku. Berikut jawabannya. Berikut contohnya, hasilnya. Ketahui katalog Access Computer Mail Order. Seperti ini. Soalnya adalah desain dokumen HTML yang menampilkan item yang ditawarkan Access. Buatlah XML yang menggambarkan isi dari katalog Access. Buat DTD untuk dokumentasi XML Anda dan pastikan dokumen yang Anda buat pada pertanyaan terakhir adalah valid untuk DTD. Berikut jawabannya. Berikut adalah hasilnya untuk HTML. Ini XML-nya. Dan ini DTD-nya. Terima kasih untuk video kali ini dari PDL Vlog. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.